membangun manusia. Tapi di masyarakat disebut bu guru, pak guru, ya kan? Statusnya kan menjadi naik, status sosialnya itu akan menjadi naik. Tetapi saat yo anu rekoso tenanan gitu kan. Karena biaya ketika status sosial naik, biaya sosial akan naik kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ada perhatian lebih dari pemerintah kelurahan, entah dalam bentuk tambahan honor. Karena nek ndelok honornya itu per bulan kan ya mesake tenan itu. Ora layak gitu kan. Padahal itu membangun manusia ya. Membangun manusia. Tapi di masyarakat disebut bu guru, pak guru, ya kan. Statusnya kan menjadi naik, status sosialnya itu akan menjadi naik. Tetapi saat janjane yo anu rekoso tenanan gitu kan. Karena biaya ketika status sosial naik, biaya sosial akan naik kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Sementara dari sisi income sebagai guru PAUD sangat-sangat minimalis itu. Seni mendidik anak PAUD itu nggak sembarangan. Iya, betul. Perlu apa ya, keahlian khusus. Biasanya cewek-cewek ibu-ibu. Ibu kami ada 4 itu ibu semua, ibu-ibu semua. Dan ya kok relatif komplit lah kalau yang guru di sini, ada juga yang ahli di IT-nya gitu, sehingga untuk persoalan-persoalan apa komputer sudah enggak masalah. Ya, atau mungkin gini. Memang ada kelompok organisasi yang menghimpun semua PAUD yang di Ngripeni. Apakah hanya di sebelah timur saya tidak tahu. Tetapi bisa jadi nanti dari Pemkal itu mengadakan kegiatan misalnya temu PAUD. Artinya semua siswa PAUD yang ada di Ngripeni ini diwadahi dalam sebuah pertemuan, kemudian di situ ada jambore atau apalah begitu kan. Ini akan luar biasa sekali dan anak-anak akan terkesan. Ya, sudah ada itu. Sudah ada, ya? PAUD, ya tiap tahunnya sudah. Tapi bukan difasilitasi Pemkal kan? Biar tahu masuk di Alkitab. Dan ada swadaya juga. Oh, masuk ya? Iya, sip, itu bagus itu. Kursi untuk PAUD mungkin dari Alkitab tiap tahunnya sudah ada yang mungkin. Kalau untuk honor PAUD mungkin memang perlu dianu ya, mesake lah itu. Yang satu pergub juga ada sebuah aturan juga minimal lagi juga minimal karena kemampuan dari kalian juga mungkin dari situ. Iya, tapi kan bisa karena Ngripeni kan dana desanya kan termasuk tinggi kan di Kulon Progo. Mungkin PAD-nya, Mam. Ya, PAD-nya memang yang kecil. Desa lainnya kalau lainnya. Ya. Ngripeni sangat kecil. Pelan tapi pasti PAD-nya kita. Kok kita? Lanjut Kong, saya tadi juga masih ingin mengobrol tentang, bukan mengobrol tapi mengetahui tentang sejarah Ngripeni yang awal tadi Pak Agung sempat ceritakan gitu. Nah, itu kan bisa membuat sebuah buku sejarah Ngripeni agar bisa menjadi tinggalan kita untuk anak cucu kita nantinya gimana? Sangat mungkin. Ya, tergantung. Jadi banyak desa yang sudah membuat buku sejarah desa itu. Dan biasanya kan nanti itu dipasrahke Pak di teman-teman komunitas penggiat sejarah Kulon Progo. Jadi kebetulan kan saya juga terlibat di sana di komunitas penggiat sejarah Kulon Progo itu. Dan ya karena itu butuh penelitian dan lain sebagainya, ya tentu ada biaya. Tapi biasanya kalau untuk desa ini juga minimalis lah biayanya itu. Tapi ini sangat menarik. Apalagi kan kita punya Mas Roni yang kalau di YouTube terkenal, Roni Sodewo itu kan. Dia saya yakin punya banyak referensi lah terkait dengan yang Kelurahan Pepen itu kan. Karena saya sendiri juga tahunya cuma penggabungan antara Kelurahan Kelurahan Pepen dan Kelurahan Geraulan. Ya. Tapi kan belum tahu itu dulunya itu kronologinya gimana, tanggal berapa kan bisa menjadi ulang tahunnya Ngripeni. Lahir dulu gitu Ya, ya. kalau penggabungan jelas belum. Karena itu kalau di Kulon Progo itu kan relatif hampir sama semua, tahun 47 atau 48 itu. Jadi semuanya kan waktu itu penggabungannya sekitar tahun itu. Ya kalau dilacak saya kira ada sebenarnya itu. Cuman kan saya lebih tertarik kepada
tentang Kaluran Pepen, Kaluran Gaulan, atau bahkan pada sejarah lokal di masing-masing pedukuhan. Itu mungkin bisa mengapa harus dinamai Demak, Betul. Bangsa dan Betul. Ada juga di sini jarang Gunung Empala ada nama Parasan, Ponglangan, Betul. Pasatran itu Kenapa kan? Betul. Kedung pre apa? Ada kedung banyak prenya itu kan. Pepen. Yang pepen itu kan kenapa sekarang tidak di Orang dari pedukuhan. Tidak dari pedukuhan ya kan kasus. Menurut saya suatu pernyataan Pertanyaan ya. yang harus Ya. sebenarnya dijawab itu kan. Iya. Mungkin dari pemerintah Kaluran harus lebih Ya mestinya ada anunya lah, apa porsinya juga yang porsinya. mengulik Sejarah. Giripa ini sejarah Asal-usul. asal-usul Giripa ini. Dan Baik itu kan di Jurang Jeruk kan katanya ada menara kan, ada menara zaman Jalan gitu. ya entah Belanda entah zaman Jepang. Itu kan juga perlu pasti ada sejarahnya kan. Kenapa di situ ada menara penjajah gitu loh. Iya kan? Para penjajah tidak banyak orang yang tahu, tapi Bong Cino itu ya. Atau Bong Cino, biar sejarahnya pertama kepiye misalnya kan. Ada di Giripa ini dan Iya. di mana ada makam Di Kulon Progo. Simplon. satunya Di Kulon Progo. di Sedaman ada makam Simplon ya Pak ya? Keturunannya Iya Sodiwo. Sadiwo itu. Kabarnya kan. Kabarnya. Karena diklaim di mana-mana Iya, ada kan ada itu. beberapa tempat. Tetapi jangan sampai kemudian begini nek saya. Jangan identik Giripeni Bong Cino. Kalau bisa identik misalnya tadi ada menara, bagaimana ini kemudian kita move-kan. Kita lihat menaranya seperti apa, kita tulis sejarahnya bagaimana. Mumpung orang-orang tua mungkin itu. yang masih hidup itu kan Iya. bisa kita tanyai. Itu. Mengejar waktu memang sebenarnya. Termasuk juga kan di itu kan ada gua di Jurang Jeruk itu. Dan belum pernah ada orang yang masuk ke sana, gitu kan. Saya sudah menyarankan waktu itu kerjasama dengan tim pecinta alam yang susur gua itu kan untuk bisa masuk ke sana. Tapi ya karena hanya masyarakat mereka mungkin tidak tahu kelompoknya itu kan, kalau pun ngerti yuk bayare kepiye dan seterusnya. Maka ini perlu keterlibatan dari pemerintah Kalurahan. Apalagi Pak Lurah dengan latar belakang entertain itu saya kira akan luar biasa nanti. Perlu Klop ya Pak. klop Bisa sebenarnya. disinergikan. Dompreng ada itu, Masjid Dompreng itu masjid Tiban. Masjid Tiban, ya Dompreng itu dikenal sebagai Masjid Tidak Tiban. tahu yang mendirikan siapa atau Iya, tapi ini kan maka perlu perlu menarik juga. untuk digali. Itu kan misalnya Dompreng itu kan nanti di samping asal usul sejarahnya juga kemudian juga ada kaitannya dengan masjid. Kenapa kemudian itu dikenal sebagai Masjid Tiban? Terus yang sangat penting itu kan dulu Kulon Dalan ki jenengane Kelurahan Pepen. Kenapa namanya tidak digunakan sebagai nama dusun? Ya, kan ada apa kan? Karena banyak iya ojo-ojo karena penguasa pada waktu itu menganggap ini Pepen mungkin dalam tanda petik tidak sepakat dengan penguasa misalnya kayak gitu saja kan sangat mungkin. makanya harus diteliti. Untuk bangsat kok menurut orang-orang tua itu dikatakan tuk bangsat misalnya, kemudian menjadi untuk bangsa. Iya saya tidak akan mungkin kemudian orang-orang tua kita itu akan menamakan tempat itu jelek kan. Ya. Itu pasti kalau menamakan seseorang atau namakan sebuah tempat itu ada pengharapan di ya ada doa, ada pengharapan untuk ke depan yang lebih baik. Ya tinggal sejarah itu kan sebenarnya tinggal siapa yang menulis. Kalau kepentingan kita itu adalah ke arah yang lebih baik di masa datang, kenapa kita tidak tulis seperti itu? Mengapa tidak dimulai? Nah pertanyaannya itu Saatnya memulai. kalau memang serius nanti saya hubungkan dengan teman-teman komunitas penggiat sejarah Kulon Progo. Kalau saya yang minta kan nanti yang turun gunung pendekar-pendekarnya kan gitu. Pengulik sejarah. Jadi mungkin tambahan apa? Kalau saya pengen melihat penampilan Pak Agung berpuisi Aduh. nanti sebagai closing. Aduh, ronde puisi, apa? Tidak menyiapkan puisi. Punya apa puisinya?
Nggak usah lah, kapan-kapan saja lah. Kapan-kapan saja. Nanti kan gini, Bisa jadi nilai lebihnya ya. di media Giripeni itu kan nanti misalnya penggiat sastranya misalnya perlu ditampilkan bareng-bareng, suruh baca apa, kemudian live streaming atau apa, itu kan malah lebih bagus kan. Itulah. Tadi menjawab kita ngobrol Pak Gunur sangat membuka wawasan kita ya, banyak ide-ide yang Itu yang bisa kita kerjakan untuk kemajuan Giripeni. karena kalau kita gali lebih jauh, PR-nya banyak sekali untuk saluran Giripeni. Jadi dengan adanya Pak Lurah baru yang muda, energik, bisa lah Ya. Pemberdayaan masyarakat ini memang saatnya untuk dimunculkan. Giripeni itu banyak orang hebat, ya kan. Tinggal bagaimana kemudian ada sinergi dari mereka. bisa Ya. menyatukan. Iya. Mungkin ada yang ingin berkontribusi tapi Bingung kan? Nah, saya nggak pernah dijawil, saya nggak. Iya. Ya gitu. bagus sekali seperti Pak Agil ya, mungkin untuk sejarah kita Nah, sudah ada channelnya ternyata. channelnya tadi diberikan link tadi ya, kita segera tidak lagi. Iya. Mungkin yang terakhir Pak Gung, Ya. harapan ke depan untuk Giripeni bagaimana? Ya tentu Giripeni sebagai penyangga ibu kota kabupaten ya harus berbenah agar siap betul sebagai penyangga kabupaten. Tidak sekedar pada persoalan-persoalan infrastruktur, tetapi juga mindset masyarakatnya. Bagaimana mindset masyarakat ini menjadi pola pikir yang maju juga, gitu. Tidak dengan tanpa meninggalkan pijakan pada akar budaya, pada kearifan lokal yang ada di masyarakat. Tahun 2022 ini kan akan dicanangkan sebagai tahun toleransi, dan kami ini khususnya Kementerian Agama itu kan kampanye pada moderasi beragama. Moderasi beragama salah satu halnya adalah tentang cinta tanah air. Nah ini juga perlu kita tanamkan di masyarakat Giripeni. Bagaimana kita cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara. Karena kita tidak tahu ya pergaulan di luar seperti apa yang kemudian mereka terjebak dengan paham-paham yang apa ya, supaya kalau negara ini tidak sesuai dengan ini maka negara itu sudah harus kita perangi dan sebagainya. Maka paham cinta tanah air ini harus kita tanamkan kepada seluruh elemen masyarakat di Giripeni. Kemudian hal yang kedua yang penting dalam hal moderasi beragama itu adalah bagaimana kita tidak mentertentangkan ajaran agama dengan budaya. Selama ini kan ada kekhawatiran ketika kita bergiat di budaya itu maka kemudian akan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mindset seperti ini perlu kita rubah, yakni bahwa budaya yang bisa memperkuat nilai-nilai agama dalam rangka dakwah ini yang harus kita utamakan, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara budaya dan agama. Itu kalau budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai agama, semua agama ya ditinggalkan ya. Seperti ya misalnya di Giripeni kan tidak ada budaya minum arak misalnya, ya itu harus kita tinggalkan, itu kan budaya orang barat kan misalnya kayak gitu. Nah hal seperti itu maka ya mari kita bersama-sama di Giripeni ini ya apapun yang kita bisa kita berbuat sesuatu untuk masyarakat, karena semut pun ketika akan memadamkan api yang membakar Ibrahim itu diketawai oleh burung, tetapi kemudian semut berkata, bukan persoalan saya berhasil memadamkan api atau tidak, tetapi ini adalah persoalan saya, keberpihakan saya kepada kebenaran. Demikian juga dengan kita di Giripeni. Bukan persoalan kita berhasil merubah sesuatu untuk lebih maju bagi Giripeni, bukan itu, tetapi keberpihakan kita untuk menjadikan Giripeni lebih maju. Kalau ini dari satu orang semua seperti ini, maka otomatis dengan sendirinya Giripeni akan maju. Nah ini persoalan keberpihakan. Yang penting Oh sangat optimis, apalagi ya sangat optimis, ya harus optimis. Berarti yang penting usaha ya Pak ya? Ya Usahanya betul, yang harus usaha dan doa.
Oh iya. Ya kayak lagu. Kayak lagu. Kayak lagu. Ini satu. Belum Oke. Oh. Enggak, ini penasaran saja. Mengapa pakai belangkon? Ini saya pakai belangkon ini sejak 2017. Iya, waktu itu ada yang namanya festival kesenian religius lintas agama. Saya mulai pakai belangkon mulai itu, kemudian saya ingin menunjukkan bahwa orang beragama pun itu tidak ada masalah ketika kemudian menggunakan identitas budaya. Nah, dalam hal ini adalah identitas budaya Jawa. Ya sekedar itu saja. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya sebagai orang Islam ini juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan identitas budaya. Ada sebuah kejadian ketika saya ngisi acara itu bareng dengan salah satu romo di Keuskupan Semarang, itu kaget lihat saya itu. Dengan saya belangkon, apalagi kemudian tahu latar belakang saya Muhammadiyah gitu kan. Dia kaget betul, loh ini Muhammadiyah kok luar biasa sekali pakai belangkon gitu. Ya selama ini mungkin beliau menganggap Muhammadiyah itu tidak mengenal budaya, padahal kan sangat kental Muhammadiyah dengan budaya. Bahkan ketika Kiai Hajid, salah satu tokoh-tokoh sepuh dulu di awal-awal Muhammadiyah, itu ketika mau dakwah di suatu tempat, Kiai Hajid itu membawa beduk, membawa gamelan, dipukul dulu ketika masyarakat sudah kumpul, baru kemudian diberikan pencerahan agama. Nah ini yang saya kira seperti tadi saya sampaikan, jangan dipertentangkan antara budaya dengan agama selama budaya itu bisa memperkuat nilai-nilai agama dalam upaya dakwah kepada masyarakat. Begitu. Sudah terjawab. Benar-benar penasaran ya. Dari pertama datang langsung Pasti ada dasar dari budaya dan basicnya Pak Agung sebagai orang yang aktif di Muhammadiyah juga. Intinya di organisasi keagamaan gitu loh. Terjawab. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya pemirsa semuanya, demikianlah kita sudah melaksanakan ngobrol santai dengan Pak Agung Mabruri Astori dari Lubangsan Giripeni RT 19 RW 9 Giripeni Wates Lombok. Banyak sekali manfaat yang kita obrolkan tadi, banyak sekali ide-ide yang bisa kita terapkan, yang intinya ini makanya untuk kemajuan Giripeni. Nah, mungkin dari Mbak Yus ada pesan-pesannya dengan Pak Agung. Ya, unik aja. Mantap. Ditunggu nanti Pak di kesempatan lain untuk siap berpuisi ya. Siap. Ya, tetap. Ya Pak, ya kami ucapkan terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali. Jika kami banyak salahnya, ada salahnya, kami mohon maaf ya. Iya, sama-sama. Iya. Karena kami sudah yang sudah Iya. cukup lama juga ya di saya tadi Iya. berapa jam. Berapa jam. Kita kami betul, dan kami juga mohon doanya juga Pak untuk tim Media Giripeni, channelnya Media Giripeni bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat untuk bisa Giripeni. Amin. Dan masyarakat besar. Amin. Pak Agung sekeluarga semoga selalu dalam limpahan rezeki, limpahan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya juga diberikan kesempatan di Media Giripeni. Dan ini entertain yang luar biasa Media Giripeni itu untuk mengangkat nama Giripeni. Harus diberikan anggaran yang secukupnya. Gitu. Iyalah untuk beli peralatan, diklat, kayak gitu kan. Saya mau curhat banyak tapi enggak. Sudah disampaikan sama Pak Agung. Sudah sampaikan. Ya. Kita nanti Pak Mata saja. Akhirnya dijai. Ya demikian pemirsa semuanya di tim Media Giripeni. Kalau sekarang kita ngobrol santunya dengan Pak Agung, mungkin kedepannya akan kami banyak sekali tokoh-tokoh Giripeni yang akan kami ajak ngobrol-ngobrol ya Mbak Iza. Iya. Makanya jangan lupa subscribe, Like. tidak ketinggalan berita-berita konten-konten kami di Media Giripeni. Media Giripeni Satukan hati. mantap. Pak Agung,
bersama-sama Ya, oke, oke. Ya, yang berita ini Satukan hati. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.